Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa jami'il anbiya wal mursalin wal ali wal ashabi wa tabi'in semua khususan lillah nafa'ana Allah ta'ala wa bi ulumihi amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halaman 19. Halaman 20. Halaman 20. Darajatun nasih fil haqqid dini. Darajatun nasi fi haqqid dini. Derajat manusia di dalam pandangan agama. Wa'lam annal abdah, wa'lam dan ketahuilah annal abdah sesungguhnya hamba, ya manusia, fi haqqi dinihi di dalam pandangan agama, fi haqqi dinihi di dalam pandangan agama, ala salasi darajatin, ada atas 3 derajat. Tiga derajat. Imma salimun, yang pertama derajat salim. Wa huwa, adapun derajat salim ini al-muqtasiruh, merasa cukup, ala adail faraidi, untuk melakukan perbuatan yang wajib, yang fardu. Al-muqtasiru, merasa cukup, ala adail faraidi, atas perbuatan wajib, perbuatan yang fardu. Wa tarkil ma'asi, dan meninggalkan maksiat. Wa tarkil ma'asi, dan meninggalkan maksiat. Jadi tingkatan yang pertama itu salim, tingkatan salim. Au robihun, atau yang kedua adalah tingkatan yang robih. Au robihun, yang kedua itu robih, tingkatan robih. Wa huwa, adapun robih itu al mutawatti'uh, yang senang, bil qurbatih, bil qurbatih, dengan melaksanakan yang wajib. Bil qurbatih itu mendekatkan diri kepada Allah. Dan mendekatkan diri kepada Allah itu jalannya harus dengan cara melakukan perintah-perintah yang fardu, yang wajib.
Jadi al-mutawatti'u, orang yang senang bil kurbati atau hamba yang senang bil kurbati dengan melaksanakan perintah wajib, wan nawafili dan perintah-perintah sunnah atau dan sunnah. Au khosirun, yang ketiga derajat khosir, rugi. Yang pertama itu salim, selamat. Yang kedua tingkatan robih, tingkatan yang untung ya. Terus yang ketiga khosirun, yang rugi. Wa huwa, adapun tingkatan khosir itu al-muqassiru 'anil lawazimi, yang enggan atau yang lalai untuk melakukan perintah wajib dari perintah-perintah wajib. Wa huwa, adapun khosir itu al-muqassiru, hamba yang lalai, 'anil lawazimi, dari perintah yang wajib, artinya yang tidak melakukan perintah-perintah fardu. Jadi tingkatan yang pertama itu, derajat yang pertama itu adalah derajat salim, orang yang selamat. Bagaimana derajat salim itu? Al-muqtasiru ala ada'il faraidih wa tarkil ma'asi, melaksanakan perintah-perintah wajib dan meninggalkan maksiat. Artinya hanya melakukan hal-hal yang wajib saja, untuk hal-hal yang sunnah tidak dilakukan. Tapi watarkil ma'asi, yang meninggalkan maksiat. Maka orang yang seperti ini, ya ini masih selamat. Jadi walaupun tidak mengerjakan sunnah-sunnah, tapi cukup dengan mengerjakan yang wajib dan meninggalkan maksiat, ini orang yang salim, yang selamat. Yang kedua robih, orang yang untung. Bagaimana orang yang hamba yang untung itu, yang beruntung itu? Mutatawwi'uh bil qurbati wan nawafili, perintah yang wajib dilakukan, perintah-perintah sunnah juga dilakukan. Nah, itu beruntung, robih. Yang ketiga khosir, derajat yang rugi. Seperti apa orang yang rugi itu? Wa huwa muqassiru 'anil lawazimi, orang yang tidak mau melaksanakan perintah-perintah wajib. Jangankan sunnah, perintah yang wajib pun tidak dilaksanakan, artinya lalai. Ya lalai dari kewajiban-kewajiban. Nah, maka ini rugi orang seperti ini. Jadi masih lebih baik orang yang hanya melakukan perintah wajib walaupun tidak melakukan perintah-perintah sunnah. Tapi watarkil ma'asi, harus meninggalkan maksiat. Fa illam takdir, jika tidak mampu siapa engkau antakunah robihan, menjadi orang yang beruntung. Fa illam takdir, jikalau tidak mampu siapa engkau antakunah, menjadi robihan, halnya orang yang beruntung, orang yang mengerjakan kepada perintah wajib dan perintah sunnah. Fajtahid antakuna saliman, maka berusahalah antakuna saliman, menjadi orang yang salim, yang selamat. Jadi kalau memang tidak mampu untuk melakukan perintah-perintah yang wajib dengan perintah-perintah sunnah, maka minimal jadilah orang yang salim, yang memang konsisten tetap melakukan perintah-perintah wajib dengan watarkil ma'asi, meninggalkan maksiat, walaupun perintah-perintah sunnah tidak dilakukan. Jadi kalau tidak mampu seperti itu, ya jadi orang yang salim saja katanya. Wa iyyaka tsumma iyyaka antakuna khosiron, hati-hati jangan sampai jadi yang khosir, yang rugi, yang sampai tidak melakukan kepada perintah-perintah wajib.
Wal abdu adapun hamba fi haqqi sairil ibadih, di dalam pandangan orang lain, lahu ada atas hamba itu salasu darajatin, apa 3 derajat. Jadi kalau tadi derajat dalam pandangan agama itu ada 3. Lah sekarang derajat dalam pandangan sosial, haqqi sairil ibadih, dalam pandangan orang lain, berarti pandangan sosial. Salasu darajatin, ada 3 derajat juga. Al-ula, yang pertama, ayyunazzala fi haqqihim, ayyunazzala menempati siapa engkau fi haqqihim, di dalam pandangan orang, ya, ibad, orang-orang, orang lain. Ayyunazzala menempati siapa engkau fi haqqihim, di dalam pandangan al-ibad, manzilatal kiramil bararotih, kepada tempat yang mulia yang baik, minal malaikati, seperti halnya malaikat. Jadi derajat pertama itu dalam pandangan sosial itu seseorang ibaratnya malaikat, derajatnya ibaratnya malaikat, hanya mendapatkan tempat yang terpuji secara sosial. Wahua, adapun orang yang seperti itu, ya, yang pertama ini, derajat pertama, ayyas afi aghradihim, ayyas'a, berusaha fi aghradihim, di dalam kepentingannya ibad, orang lain berarti ya kalau ibad ya. Berusaha di dalam kepentingannya, atau melakukan di dalam kepentingannya, atau apa, terlibat lah, terserahlah. Fi aghradihim, di dalam kepentingannya orang lain, al-ibad, orang-orang banyak. Rifqon, halnya memberi faidah. Bihim, ya kepada ibad. Bihim, kepada ibad. Wa idkhalan lis-sururi ala qulubihim, dan selalu menyenangkan hatinya ibad, ya orang lain. Jadi derajat yang pertama dalam pandangan sosial, orang itu bisa dianggap seperti bagaikan malaikat. Kenapa? Karena ketika orang itu selalu memberikan faedah kepada orang lain, selalu membantu kepada orang lain. Dan wa idkhalan lis-sururi ala qulubihim, selalu menyenangkan kepada orang lain. Jadi sering membantu, sering melancarkan apa yang menjadi, atau sering memudahkan apa yang menjadi kesulitan orang lain. Nah, itu derajat yang pertama. Minal malaikati, ibaratnya malaikat katanya, dalam pandangan sosial. As-saniyah, yang kedua, ayyunazzila fi haqqihim, ayyunazzila, ya bertempat siapa engkau fi haqqihim, di dalam pandangan ibad, ya orang-orang, ditempatkan atau menempati siapa engkau fi haqqihim, di dalam pandangan mereka, al-ibad, atau orang-orang, manzilatal bahaimih, seperti halnya hewan piaraan, ya, hewan ternak.
wal jamadatih, dan barang keras atau benda keras. Fala yanaluhum, tidak memberikan hum kepada mereka, khairuhu, apa kebaikannya. Fala yanaluhum, tidak memperoleh hum al ibad, khairuhu, apa kebaikannya abdu. Walakin, akan tetapi, yakufu anhum syarruhu, ya menghindar, ya terhindar anhum, atau ya menghentikan atau menghindarkan syarruhu, apa keburukannya abdu. Yang kedua, derajat yang kedua di sini dalam pandangan sosial, seseorang itu bisa saja berada pada derajat seperti halnya hewan ternak ataupun wal jamadati, benda-benda keras. Yang mana kalau hewan ternak itu tidak bisa membantu kepada orang lain tapi tidak membahayakan. Seperti kambing, sapi, itu kan tidak bisa membantu. Artinya tidak bisa membantu secara fisik loh. Kalau dimakan mungkin bisa kan, membantu energi bisa, membantu nutrisi bisa. Ini membantu secara fisik. Artinya gak mungkin Anda itu mau membangun rumah minta bantuan sama sapi sama kambing, gak mungkin. Makanya di sini manzilatal bahaimi, hewan ternak. Jadi derajat manusia secara sosial yang kedua itu seperti halnya hewan ternak dan benda keras. Yang dimaksud ini adalah tidak bisa membantu orang lain tapi tidak membahayakan kepada orang lain. As-salisatu, adapun yang ketiga, ya, as-salisatu, adapun yang ketiga, ayyunazzila fi haqqihim manzilatal aqaribih. Dalam pandangan sosial, seseorang itu bisa seperti berada pada derajatnya kalajengking. Aqaribih itu kalajengking. Fi haqqihim manzilatal aqaribih, derajatnya kalajengking. Wal hayyati, dan ular. Wasiba'id doriyatih, dan binatang buas. La yurja khairuhu, yang tidak bisa diharapkan kebaikannya. Wa yuttaqo syarruhu, dan tidak bisa dihindari keburukannya. Adapun derajat yang ketiga itu manusia dalam pandangan sosial, derajatnya bisa ibaratnya seperti kalajengking, ular, dan binatang buas. Nah, kalau tadi yang kedua itu seperti binatang ternak. Seperti apa kalajengking, ular, dan binatang buas? Tidak bisa membantu kepada orang lain tapi membahayakan terhadap orang lain. Jadi sudah tidak bisa memberikan kebaikan, tidak bisa membantu, justru malah memberikan kemudorotan atau membahayakan kepada orang lain. Itu derajat yang ketiga. Maka kesimpulannya, derajat yang pertama tadi, kalau pandangan sosial ya, dalam kehidupan sosial, manusia itu bisa seperti malaikat. Karena ayas'a fi aghradihim rifqan bihim wa idkhalan lis-sururi ala qulubihim. Selalu membantu kepada orang lain, selalu memberi hal yang terbaik kepada orang lain, dan selalu bikin orang lain senang, damai, aman. Lah orang yang seperti ini manzilatal malaikah. Dalam pandangan sosial derajatnya seperti halnya para malaikat.
Yang kedua, derajat manusia dalam konteks sosial itu manzilatal bahaimi wal jamadati, berada pada derajatnya hewan ternak dan barang keras, benda-benda keras. Yang mana di situ fala yanaluhum khairuhu walakin yakufu anhum syarruhu. Tidak bisa memberikan kebaikan, hanya tidak bisa membantu orang lain, tapi tidak membahayakan kepada orang lain. Nah, yang bahaya ini yang ketiga, yang paling buruk yang ketiga. Derajat yang ketiga manusia itu dalam konteks sosial itu manzilatal aqaribi wal hayati wassiba'id dariyati. Seperti berada pada derajatnya kalajengking, hewan, binatang buas dan ular, yang mana tidak bisa memberikan kebaikan, sudah tidak senang membantu orang lain, tapi justru malah membahayakan orang lain. Tidak senang membantu, senangnya malah mengganggu. Nah, ini yang paling buruk derajat manusia dalam tatanan sosial. Fa'ilam takdir, jikalau tidak mampu siapa engkau atau tidak bisa ala antal tahikoh bi ufukil malaikati, untuk memiliki atau menempati derajat malaikat, derajat yang pertama, fahdhar, maka ya waspadalah ya, atau hindarilah antazila an darajatil bahaimi wal jamadati, jangan sampai berada pada derajat di bawahnya derajat bahaim dan jamadat, di bawahnya derajat apa yang nomor 2 tadi, ila maratibil aqaribi wal hayati wassiba'id dariyati. Artinya jangan sampai pada tahap, pada derajat yang nomor 3, yaitu derajatnya kalajengking dan ular itu. Jadi kata keterangan di sini, kalau Anda itu tidak sanggup menjadi malaikat, derajat malaikat dalam konteks sosial, artinya tidak sanggup berbuat baik sepenuhnya untuk orang lain, tidak sanggup menyenangkan hatinya orang lain, tidak sanggup yang membantu secara totalitas kepada orang lain, maka ya minimal Anda harus ada pada tahapan atau pada derajat bahaimi wal jamadat, pada derajat binatang atau hewan ternak atau benda-benda keras, yang mana tidak bisa memberikan bantuan kepada orang lain, tidak bisa menyenangkan orang lain, tapi ya jangan mengganggu kepada orang lain, jangan membahayakan kepada orang lain. Jadi minimal harus jadi seperti itu. Jadi 2 itu pilihannya. Tidak usah dipaksakan kalau memang sudah tidak bisa membantu orang lain, tidak bisa bersimpati kepada orang lain, tapi minimal jangan mengganggu orang lain, jangan membahayakan orang lain, jangan memberikan kemudorotan pada orang lain. Jadi jangan sampai jadi pada derajat yang nomor 3, yaitu kalajengking, siba'id dariyati ataupun binatang buas, yang mana binatang buas ini sudah tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa membantu orang lain, tapi justru mengancam serta membahayakan kehidupan orang lain. Nah, ini derajat-derajat manusia dalam konteks sosial ya. Fa in radita li nafsika nuzula min a'la illiyinah. Jadi kalau kamu Anda itu memang rela
tidak sampai pada derajat a'la illiyinah yang tertinggi, derajat malaikat tadi, maka fala tardolaha bil hawa ila asfali safilinah. Jangan sampai ada di derajat yang paling bawah, yaitu derajat hewan dan binatang buas tadi itu. Fala'allaka tanju kafafan la lakah wala alaikah. Yang mana artinya seperti ini, tidak bisa memberikan bantuan kepada orang lain, tidak bisa berbuat manfaat kepada orang lain, jangan mengganggu juga, jangan membahayakan. Fala'allaka tanju kafafan la lakah wala alaikah. Jadi kalau Anda, begitu juga sebaliknya, kalau Anda tidak bisa berbuat sesuatu yang manfaat untuk diri Anda, maka jangan sampai berbuat sesuatu yang memudaratkan kepada diri Anda. Ini hanya timbal balik saja ya. Ibaratnya seperti ini, kalau kita membantu orang lain itu kan imbasnya, efek atau ya nanti imbasnya orang lain juga akan berbuat baik kepada kita. Begitu juga sebaliknya, ketika kita berbuat buruk kepada orang lain, pasti orang lain akan berbuat buruk kepada kita. Maka ini disebut dengan hukum karma. Nah, orang ini terkadang lupa dengan hal ini. Pengertian hukum karma itu kan apa yang kita lakukan hari ini, apapun yang kita lakukan hari ini akan menjadi bekal untuk kita suatu hari nanti atau suatu saat nanti. Nah, ini karma. Jadi kita baik kepada orang lain, suatu saat orang lain akan berbuat baik kepada kita. Maka konsep bersosial yang paling mudah itu kan menurut Sayyidina Ali. Apa kata Sayyidina Ali? Salah satunya, kamu itu jangan merasa butuh sama orang. Artinya seperti ini, ketika kita tidak merasa butuh sama orang, kita ini tidak akan merasa diperbudak. Selama ini kalau kita selalu merasa butuh sama orang ya, dalam tanda kutip ya, kita ini seakan-akan merasa diperbudak. Jadi walaupun orang itu salah, karena kita butuh kepada orang itu, maka kita tidak berani menegurnya. Maka Sayyidina Ali, kamu jangan merasa butuh sama orang, maka kamu di situ akan benar-benar menjadi orang yang baik. Artinya ya kulil haq walau kana murron, sampaikan kebenaran walaupun menyakitkan. Itu kasus yang pertama. Kasus yang kedua, orang ini terkadang selalu ingin diperlakukan baik oleh orang lain, tapi dirinya sendiri tidak bisa memperlakukan baik orang lain. Ini kan tidak nyambung kalau seperti itu. Maka yang paling pas itu, kita harus belajar punya prinsip. Perlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan oleh orang lain. Itu yang paling enak sudah prinsipnya. Jadi kalau kita ingin dihargai orang lain, ingin dihormati orang lain, diri kita dulu, ibda binafsik, dimulai dari diri kita dulu, belajar menghargai orang lain. Nah, maka dengan seperti itu kita akan merasa merdeka bersosial ini. Artinya nanti kita akan berbuat baik kepada orang lain itu bukan karena ada sesuatu, bukan karena ada apanya, tidak. Tapi yang memang benar-benar ya sudah, lakukan saja perbuatan baik ini karena perintah agama. Makanya di sini sarankan ya kalau tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain, minimal ya jangan mengganggu orang lain. Itu intinya. Fa'alaika fi bayadi naharika alla tastagilah illa bima yanfa'uka fi ma'adika au ma'asyika. Jadi ya usahakan sepanjang hari itu kamu sibukkan dengan, jangan sampai la tastagilah, jangan disibukkan illa bima yanfa'uka, kecuali dengan sesuatu yang bermanfaat untuk kamu fi ma'adika dan juga akhiratmu. Fa in ajastah anil qiyami bihaqqi dinika. Nah, ini ya. Fa in ajastah, dan jikalau engkau tidak mampu anil qiyami bihaqqi dinika, untuk melakukan kewajiban-kewajiban di dalam agamamu,
ma'a mukhalatatin nasih, ketika berkumpul atau berteman dengan orang lain, wa kunta la taslamu, dan engkau tidak bisa selamat dari perbuatan maksiat. Maka ketika kita berteman dengan seseorang tapi justru ini nanti akan menjadikan kita tidak taat kepada agama, tidak bisa melakukan kewajiban-kewajiban agama, dan menjadikan kita tidak bisa selamat dari perbuatan dosa, fal uzlah, maka menghindar saja dari orang itu. Karena memang pengaruh teman ini luar biasa. Fal uzlah, berpindah saja sudah. Hindari saja teman kamu yang seperti itu. Fa'alaika biha fa fihan najatu wassalamatu. Karena hanya dengan cara seperti itu kamu nanti akan mendapatkan keselamatan. Fa in kanat wasawis fi uzlatih, dan jikalau engkau masih ragu ya, fil uzlatih, di dalam beruzlahnya, atau beruzlahnya kan menghindar, menyepilah, menyendiri. Jangan berteman lagi dengan orang yang sekiranya menjadikan kita hanya terjerumus pada perbuatan maksiat atau hanya akan mempengaruhi kita tidak patuh pada aturan-aturan agama. Maka beruzlah saja, menghindar. Udah maghrib ini. Maghrib bang. Jadi fa in kanat wal wasawisu fil uzlatih wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa hayatan thayyibah wa dzurriyyatan thayyibah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa amalin la yurfa'u wa qalbin la yasha'u wa du'ain la yusma'u. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin bisirril Fatihah. Assalamualaikum.